menginformasikan mengenai unsur-unsur energi alternatif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Vega. Saya Tia Amelia. Saya Bismita Sari. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Bismita Sari. Pengertian, energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Contoh sumber energi alternatif: 1. Matahari, 2. Hidrogen, 3. Gelombang laut, 4. biomasa, 5. Panas bumi, 6. Angin, 7. Gas alam, 8. hidropower, 9. biofuel, 10. energi Matahari merupakan energi alternatif yang berasal dari pancaran panas dan juga cahaya matahari. Energi matahari juga dikenal sebagai tenaga surya. Dalam tradisional masyarakat Indonesia memanfaatkan sumber proses penjemuran atau pengeringan. Hidrogen dapat diubah menjadi bahan bakar pengganti BBM. Bahan bakar hidrogen tidak menghasilkan polusi, sehingga bahan bakar ini tidak merusak bumi. Persediaannya pun tidak akan habis karena cara pembuatannya hanya dari air. Gelombang laut, energi yang mengelilingi gelombang laut dapat dikonversi menjadi listrik. Prinsip kerjanya adalah dengan mengalirkan energi gelombang laut untuk memutar turbin generator. Angin, energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Energi angin juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan kincir angin. Angin yang disambungkan menggunakan generator yang dapat menghasilkan listrik untuk angin. Gas alam. Gas alam adalah gas yang terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi campuran hidrogen yang mempunyai daya tahan tinggi. Gas alam setelah diolah kita kenal dengan nama LPG. Selain untuk masak, gas ini dapat pula digunakan untuk kendaraan bermotor, bahkan untuk menggerakkan mesin pabrik. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Tia Amelia. Hidropower. Hidropower adalah energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air. Hidropower dibuat dengan cara membendung air sungai, kemudian menggunakan pipa air tersebut diarahkan menuju turbin. Hal inilah yang terjadi pada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Biofuel adalah energi yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti minyak bumi, tanaman jara, jagung, dan lain-lain. Energi ini dapat digunakan sebagai bahan bakar yang disebut dengan bahan bakar nabati atau BBM. Bahan bakar nabati adalah bahan bentuk biodiesel dan bioetanol yang bisa menjadi alternatif sebagai bahan bakar kendaraan. Energi pasang surut. Kelemahan energi ini diantaranya adalah membutuhkan alat konversi yang handal yang mampu bertahan dengan kondisi air laut, terutama tingkat toros dan kuatnya arus atau badai di laut. Prinsip kerja energi tidal ialah saat pasar naik, air laut dengan volume jutaan kubik naik di daratan. Jika di daratan dibuat bendungan yang besar, maka air pasang itu tertampung di dalam waduk. Di mulut waduk dipasang baling-baling yang berputar sesuai arah air. Biasanya digunakan dua arah putaran, yaitu saat pasang dan saat air surut. Biodiesel sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil telah lama menjadi wacana di beberapa negara dunia. Energi yang berasal dari tumbuhan atau lemak binatang ini dapat digunakan sebagai secara murni atau dicampur dengan bahan bakar lain. Sifatnya yang ramah lingkungan, dapat diperbarui serta dapat menghilangkan emisi gas buang. Menjadi biodiesel dapat menjadi solusi menghadapi kelangkaan energi fosil pada masa mendatang. Etanol atau etil alkohol adalah sumber energi berupa alkohol hasil dari fermentasi tumbuhan tertentu seperti gandum atau jagung. Metanol atau metil alkohol adalah bahan bakar alkohol yang berasal dari kayu. Metanol baik digunakan secara murni atau bisa juga digunakan sebagai campuran bensin. Satu hal yang menjadi kelemahan dari penggunaan metanol untuk kendaraan adalah bahan bakar ini dapat mempercepat terjadinya
emisi pada mesin kendaraan. Pilihan dan penggunaan energi alternatif. 1. Cenderung lebih ramah lingkungan. 2. Karena ketersediaannya melimpah. 3. Sebagian dari energi alternatif dapat diperbarui. 4. Sebagian besar berasal dari fenomena alam. Kekurangan dari penggunaan energi alternatif. 1. Biaya transaksi awal cukup mahal. 2. Perendahan diandalkan karena tergantung pada alam. 3. Belum dapat dikembangkan dengan efisien karena masih dalam tahap pengembangan. 4. Penggunaannya belum didukung oleh sarana penunjang seperti penggunaan bahan bakar. Kesimpulannya, sudah saatnya kalau energi alternatif digunakan oleh setiap manusia. Hal ini harus dilakukan agar kondisi bumi tidak cepat rusak sehingga generasi berikutnya dapat hidup lebih lama. Energi alternatif atau energi terbarukan memang sangat sulit untuk diterapkan karena mungkin semua manusia sudah terbiasa menggunakan energi berbahan bakar fosil. Untuk menyadarkan pentingnya penggunaan energi alternatif ini, maka kita perlu sadar bahwa energi alternatif banyak sekali memanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.